Memang di dalam kita melakukan partnership ada sebuah value di mana kita harus mau berbagi. Betul. Karena kalau menjadi partner nggak mau berbagi ya sama juga bohong, lu kerja sendiri aja kan begitu ya kan. Betul. Pola kerja sistem bisnis kami bukan franchise system. Pola kerja kami ini kami menyebutnya adalah manajemen kemitraan atau partnership management. Salam sehat, salam properti. Wah, hari ini saya berkesempatan bisa ngobrol-ngobrol properti bersama Pak Daniel Sunyoto. Wah, siapa yang kenal beliau ya? Beliau di industri ini udah 25 tahun, gila banget. Saya mau tanya-tanya nih, pengalaman selama 25 tahun. Beliau sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur dari Shopee Indonesia. Wes. Salah satu brand lokal yang menurut saya jaringannya udah gila banget gitu loh. Saya nggak mau nanya terlalu dalam tentang dia siapa, saya pengen lebih detailnya saya akan tanya ke beliau lah. Pak Daniel, selamat malam, apa kabar Pak Daniel? Malam Pak Manko. Surabaya gimana Pak Daniel? Keadaannya Surabaya? Surabaya untungnya oranye Pak, belum merah. Semoga aja nggak merah. Soalnya Jawa Bali udah PPKM nih, kita juga agak dibatasi nih. Tetap sebagai broker properti, sebagai agent, jangan putus semangat, tetap jualan. Kalau nggak jualan, nggak dapat duit katanya. Yes. Pak Daniel, ini ngomong-ngomong nih Pak Daniel, udah berapa lama sih Pak di industri broker properti? Sedikit cerita pengalaman ke subscriber saya dong. Buat teman-teman sahabat properti yang nonton video ini, ya, jika ada komen silahkan komen di bawah. Jika memang ini isinya daging semua, silahkan di-share. Jangan lupa juga di-subscribe juga link YouTube saya. Tapi ngomong-ngomong jangan link YouTube saya juga dong, karena Shopee Indonesia juga punya link YouTube gitu loh. Cari juga Shopee Indonesia, di subscribe juga gitu loh. Ya Pak Daniel, cerita pengalaman dong, kok bisa terjun ke industri ini nih? Udah 25 tahun, saya aja baru 18 tahun nih, berarti kalau saya bilang suhu saya nih. Ya Pak Daniel. Saya sebenarnya mengawali karir di properti waktu itu tahun 96 Pak Margo. Jadi waktu 96. Itu yes, dan itu saya baru mau lulus kuliah, saya masih usia 21 tahun. Waktu itu. Kenapa saya join di properti? Awalnya sebetulnya karena didorong oleh orang tua waktu itu. Ibu saya, Ibu Chandra Setiawati, waktu itu sudah menjadi top produser nasional ya di brand kami yang lama dulu. Beliau sudah top nasional number 1. Karena beliau join waktu itu sejak tahun 92 kalau nggak salah. 96 itu dia sudah top nasional beberapa kali. Dan sebenarnya waktu itu sebagai seorang anak yang masih semester terakhir kuliah, dunia properti bukan dunia idola saya sebenarnya, bukan target saya. Saya waktu itu berharapnya bisa kerja itu yang lebih cool menurut usia segitu. Buka kafe lah, ya kan, atau masuk ke bisnis entertainment lah, itu yang dipikirkan. Tetapi dan itu sudah saya lakukan. Saya buka kafe di kampus pernah, jualan beras dengan beberapa teman pernah, kemudian buka les privat untuk anak-anak SMP pernah. Jadi ada beberapa pekerjaan yang sudah saya lakoni sebelumnya. Sampai kemudian ibu saya bilang, kenapa nggak coba di properti? Karena kalau properti ini kan nilai barang yang dijual kan gede, daripada lu jualan beras ya kan, capek-capek tiap hari angkat-angkat karung beras, kenapa nggak jual properti aja. Terus waktu itu tidak langsung saya iyakan karena saya masih berpikir di tahun 90-an itu kan, mohon maaf ya Pak Margo ya, kebanyakan kan agen-agen properti itu kan ibu-ibu waktu itu ya Pak ya. Betul. Ibu-ibu seusia mami saya. Jadi saya rada mikir, aduh, saya ini masih terlalu muda nih jadi agen properti, saya memang seperti itu. Terus tapi ya karena saya pikir saya memang butuh uang karena memang sejak muda itu orang tua mendidik saya untuk tidak minta-minta. Jadi orang tua saya sudah mendoktrin saya sejak kecil bahwa nanti kalau kamu sudah lulus kuliah, tugas orang tua udah selesai. Jadi kamu jangan mengharapkan
apapun, jangan mengharapkan warisan, jangan mengharapkan begini begitu. Pokoknya tugas papa mama cuma sampai di sarjana, setelah itu udah selesai. Dan memang itu mereka lakukan. Jadi begitu saya selesai kuliah, orang tua saya menganggap udah selesai, jadi mereka cut semua allowance. Jadi uang saku segala itu udah nggak ada. Udah nyari sendiri ya? Harus. Makanya saya harus cari duit. Saya harus les privat, saya harus jualan beras, saya harus begini begitu karena mereka yang membuat keadaan memaksa saya harus bisa mandiri. Gitu. Nah, akhirnya terjun ke properti di tahun 96. Tahun 97, ibu saya yang dulunya adalah top producer dari salah satu brand international franchise, kemudian beliau buka kantor properti yang pertama di 97 waktu itu. Nah, di bulan Agustus. Dan tahun 98 saya menjadi top 25 dari brand lama secara nasional. Kemudian tahun 99 saya menjadi top 10 waktu itu nasional. Tahun 2000 untuk pertama kalinya saya memberanikan menjadi prinsipal, Pak. Saya buka kantor properti saya sendiri waktu itu under brand yang lama. Tahun 2000. Itu awal mulanya, Pak Marco. Saya mau tanya nih. Jadi tadi bagus juga nih buat anak-anak muda yang nonton YouTube ini nih ya. Jadi memang dulu namanya broker properti itu kelihatannya orang-orang generasi baby boomer gitu kan. Jadi Pak Dani sendiri baru lulus tahun 91 berpikir kan ternyata kok seperti ini ya. Nah Pak Dani sendiri sempat kerja nggak Pak? Kerja misalnya kerja sama orang dapat gaji gitu seperti orang normal nggak? Atau langsung memang buka-buka usaha tadi sendiri? Tadi jualan beras lah, buka kafe lah. Atau pernah kerja di tempat yang seperti ini nggak? Artinya tuh kerja yang seperti orang biasa kerja di bank atau kerja di orang digaji gitu loh. Apa langsung terjun ke industri broker, Pak? Saya untungnya belum pernah apply di company untuk ikut orang. Jadi memang sejak kuliah itu saya orangnya itu memang nggak bisa diem. Jadi saya lebih suka organisasi, kemudian beberapa teman, pokoknya apa yang bisa bikin saya sibuk ya dan oke, ya saya lakukan. Kemudian saya diajak multi level, saya juga ikut ya, saya ikut multi level juga. Kemudian diajak jualan beras salah satu teman, saya pikir why not, bisa make money, ya udah. Kemudian ada beberapa teman yang menawarkan, mau nggak nih ada murid untuk pelajaran SMP. Kebetulan saya kewalahan, mau nggak kamu handle? Ya udah, oke, akhirnya saya ambil. Pokoknya ada duitnya saya kerjakan. Itu. Ya. Terus pertanyaan saya nih, berarti yang saya melihat kan Mama ngajak, Mama kan nggak langsung serta-merta Pak Dani oke kan, melihat dulu kan, gitu kan. Nah, sejauh mana Pak Dani melihat citra Mama di mata Pak Dani sehingga Pak Dani bisa ketarik sama Ibu Chandra? Siapa yang nggak kenal ada Ibu Chandra? The legendnya broker properti di Surabaya nih, Pak Daniel. Waktu itu 96 itu saya diajak oleh Mama ke Orlando, Florida. Waktu itu adalah conference international conference dari brand yang lama ya. Dan itu mungkin sudah kesekian kalinya Mama berangkat untuk sebuah penghargaan di luar negeri waktu itu. Nah pada saat itulah mungkin sebelumnya karena saya nggak pernah mengikuti beliau secara intens, jadi saya nggak terlalu terkesan atau terlalu impress dengan apa-apanya ya. Tapi pada saat di Orlando, Florida, waktu saya melihat bagaimana achievement yang beliau dapatkan dan sebagainya, ya sebagai seorang anak saya bangga. Saya bangga ternyata mami saya tanpa di luar radar saya ternyata wah terima penghargaannya sampai ke internasional itu. Saya bangga banget dan disitulah saya mulai terinspirasi. Saya mulai terinspirasi untuk mengikuti jejaknya beliau. Itu mungkin awalnya di sana sih Pak Marco, karena melihat bukti waktu itu ya. Begitu hebatnya Mamah ya. Jadi 96, 97, 98 badannya masuk, masih muda waktu itu ya, tapi udah masuk top 10 ya, top 25 udah masuk juga, dan tahun 2000 membuka kantor sendiri. Nah, itu membuka kantor sendiri artinya Mama punya atau Mama buka cabang atau seperti apa Pak Daniel?
Waktu itu memang Mami sudah mulai sangat terkenal, ya udah cukup terkenal sih tahun 2000 itu karena dia kan berarti sudah sekitar 8 tahun eksis di properti. Nah, saya memang waktu itu bicara ke mereka, saya hanya bilang bahwa Surabaya ini sebenarnya ada banyak distriknya. Dan menurut saya opportunity untuk kita berkembang masih sangat luas, apalagi pada saat itu di tahun 2000 sebenarnya kue pemain untuk agen properti itu kesempatannya masih sangat luar biasa. Saya bilang, kenapa nggak kita mulai membagi wilayah, ya kan? Kalau di kantor yang sekarang, sejujurnya memang my mom, Bu Chandra, menurut saya adalah my greatest mentor, karena saya melihat dia sehari-hari pergulatannya dia di kancah dunia properti. Tapi actually menurut saya, selain dia seorang great mentor, dia juga my greatest competitor. Habis kalau ketemu klien itu, kalau tahu bahwa saya anaknya Bu Chandra, mereka selalu berpikir, ngapain nitip ke kamu? Kamu kan masih berondong, ya kan? Bu Chandra kan sudah punya nama, udah top internasional, ya kan? Itu jadi buat saya tuh sebenarnya nggak nyaman kalau dia ngikutin saya kemana-mana. Saya lebih memilih untuk saya jalan sendiri. Udah, Ibu Chandra jalan sendiri, saya jalan sendiri. Udah, kita nggak usah saling ikut-ikutan, ya kan? Sekalipun Ibu juga, ayo Mami bantu. Enggak, saya nggak mau. Karena kalau dia ikut, saya akan jadi seperti orang yang cuman obat nyamuk. Nah, disitulah saya pikir saya nggak mau seperti itu. Saya harus bisa buktikan bahwa I can do this without her. Itu yang saya pikirkan seperti itu. Dan saya malah kadang berpikir untuk kalau bisa, saya harus membranding diri saya terlepas dari bayangannya beliau. Itu buat saya lebih baik. Dan itu tidak mudah karena memang mungkin di Surabaya sedemikian populernya nama beliau, sehingga waktu itu memang prosesnya menurut saya justru menjadi sebuah challenge tersendiri di saat itu buat saya. Begitu. Makanya akhirnya saya memutuskan untuk buka kantor yang kedua. At least saya berharap saya bisa memulai sesuatu sendiri di luar bayang-bayang beliau. Dengan kantor sendiri, dengan wilayah yang sangat jauh dari kantor yang pertama, ya kan, di luar jangkauan, target areanya berbeda, semua berbeda. Saya berharap saya bisa menjadi diri saya sendiri tanpa harus ada bayang-bayang beliau. Itu sebenarnya harapan saya waktu itu begitu. Jadi memang rata-rata seperti itu sih, beberapa konglomerat di Indonesia punya anak kan seperti itu. Oh, bapak lu udah berhasil, keluarga lu udah ada, lu tinggal nikmati, gampang. Kadang-kadang sebagai anak ada beban tersendiri ya untuk membuktikan bahwa saya tuh tidak bisa membayang-bayangin mereka, bahwa saya juga bisa mampu gitu. Itu perlu pembuktian ya Pak Daniel, makanya Pak Daniel buka tahun 2000 nih. Nah, selama proses jadi member broker di Bendera Lama itu, ya mungkin sekarang 2020 tahun ya, itu ada nggak kendala-kendala untuk membuka? Biasanya gini loh, setahu saya kalau kita baru buka baru gitu kan ada istilahnya berdarah-darah dulu nih. Nah, kalau Pak Dhani cerita dong, bisa terus persisten bisa sampai sekarang ini dari awal 2000 buka kantor gimana tuh Pak? Sebenarnya pada saat saya buka kantor tuh saya termasuk cukup nekat sih Pak Marco. Karena waktu itu saya buka kantor tuh dengan hanya saya sendiri. Saya belum punya tim yang berhasil tuh waktu itu belum ada. Nah, dengan bekal itulah ya waktu itu cuma ada saya di kantor sama admin, ya kan. 2 orang, jadi di awal-awal juga saya harus mulai rekrutmen sendiri dan sebagainya, karena apalagi kantor saya dengan kantor tempat Bu Chandra itu jaraknya emang sangat jauh ya, jadi kita memang berada di 2 target area yang berbeda. Nah, saya ingat sekali waktu itu bahwa sekalipun kita ini sudah seorang top agent ya, lumayan lah, sekalipun saya belum top seperti Bu Chandra, tapi di peringkat 25 nasional dan di peringkat 10 nasional itu menurut saya itu untuk seorang anak muda yang masih berusia 24 tahun itu lumayan lah menurut saya waktu itu. Tapi ya ini juga mungkin sebagai pelajaran buat teman-teman yang para top agent juga, bahwa pada saat buka kantor itu sebenarnya PR-nya berbeda banget. Ya kan, kasusnya itu udah beda banget ya kan, permainannya itu udah nggak sesimpel itu. Kalau dulu kita kerja hanya cuma ngisi buat kantongnya kita sendiri. Betul. Pada saat kita buka kantor kita mesti kerja buat ngisi kantongnya perusahaan, ya kan. Jadi kita harus mikirin 2, mikirin kantong kita, mikirin cash flow-nya perusahaan, mikirin bayar karyawan, mikirin
ada begitu banyak hal dan mungkin menurut saya waktu itu bebannya bukan 2 kali lipat, bisa beberapa kali lipat. Pada saat itu terjadi dan memang saya cukup shock di bulan-bulan pertama itu cukup stressful. Dan saya rasa Pak Margo juga pasti mengalami sebagai orang yang merekrut bibit baru dari awal itu gimana bebannya, challenge-nya mendidik anak-anak, mohon maaf ya, yang masih mulai merangkak bayi-bayi kecil-kecil kita itu di saat usia saya sendiri juga waktu itu masih baru 24-25 tahun waktu itu. Nah, tetapi memang proses sekolahnya menjadi seorang prinsipal itu menurut saya waktu itu setahun pertama itu memang cukup stres. Setahun pertama itu. Berdarah-darah ya. Berdarah-darah dan capek, apalagi saya ingat itu anggota-anggota member saya pertama itu ibu-ibu semua, ibu-ibu muda. Ya kan? Wah, ibu-ibu muda dipimpin sama berondong. Gue bisa bayangkan drama dan kompleksnya bagaimana waktu itu, ya kan? Dan tapi puji Tuhan saya bersyukur mulai tahun kedua, tahun ketiga mulai kelihatan siapa-siapa yang sudah mulai kelihatan kan benih-benih top agentnya yang siapa-siapa. Dan memang saya selalu mengencourage semua tim saya waktu itu adalah ini satu impian saya Pak ya, mungkin saya kalau boleh sharing, sekalipun saya enjoy setiap gimana? Berarti impian ya. Bapak baru sharing di YouTube saya ya. Oh iya, ini impian saya juga nih. Silakan lanjut. Jadi gini, mungkin seperti Pak Margo juga, ya waktu saya jadi agent, saya sih senang ya terima duit puluhan juta, ya kan. Tapi ya kita sama-sama kan berpikir bahwa kita ini kan memang dapat duitnya karena closing. Nah, saya mikirnya ini saya masih muda, masih 20-an. Tapi kalau saya nanti udah usia 80-90 tahun, apa iya saya masih kuat seperti ini? I mean like, even though I love the money at that moment, tapi saya memikirkan bahwa I don't want to do this for the rest of my life. Saya nggak mau seperti ini for the rest of my life. That's why itu juga yang men-trigger saya untuk mulai buka kantor di tahun 2000. Waktu itu. Nah, waktu itulah saya mulai meng-create my own system untuk membangun leadership di dalam tim, melatih tim-tim saya tidak hanya menjadi seorang top agent, but you have to learn to become a leaders. Bagaimana mereka bisa merekrut dan sebagainya. Jadi beberapa tim saya, sekalipun mereka ada tim saya satu malah pernah nomor 3 nasional, tapi dia juga punya anak buah banyak, punya anak buah 30-40 orang, which is very common di dalam perjalanan kami. Nah, ya puji Tuhannya apa yang saya taburkan waktu saya cuma berpikir gini, one day saya mau bisa pensiun muda, saya mau tidak perlu seperti ini lagi. So that's why I have to create my team, karena one day saya harus punya passive income. Itu pemikiran saya waktu itu seperti itu. Nah, akhirnya di tahun 2006 waktu itu saya ingat 2006 itu saya mau merit ya. Saya umur 31 tahun itu saya sudah punya 6 kantor. Oh. Saya sudah punya 6 kantor. Saya tetap closing, listing, selling karena saya memang suka sekali, apalagi dulu saya mainnya secondary, ya kan. Dan the good thing adalah saya sendiri sudah menikmati passive income itu untuk anak yang waktu itu belum berkeluarga, sudah cukup besar, sudah 2 digit lah every month saya terima waktu itu. Nah, itu saya udah punya 6 kantor properti waktu itu Pak Margo. Berarti selama 2000 hingga 2006 itu Bapak udah menelurkan leader-leader, udah istilahnya udah buat 6 kantor gitu kan. Nah, tadi Bapak bilang gitu kan. Nah, kita sebagai seorang leader, seorang pemimpin kan ego kita kadang-kadang dikesampingkan kan. Memang ya kita nggak memikirkan kita padahal ini masih bisa hebat ya, masih bisa jualan. Kadang-kadang kita memikirkan masalah marketing kita yang timbul ke kita akan dilempar ke kita. Kita sebagai seorang leader, seorang pemimpin pun harus menjadi way out, jalan keluar buat mereka gitu loh. Kalau kitanya sendiri bego, blow on, kagak ngerti, kabur mereka gitu kan. Makanya kita harus banyak belajar supaya kita tahu di Indonesia. Selama dari 2000 hingga 2006 bisa 6 kantor itu gitu kan. Pertanyaan saya simpel, bagaimana kok Pak Dhani bisa memberikan trust, kepercayaan ke tim Bapak, mereka buka kantor seperti apa tuh Pak? Saya pikirkan begini, ini mungkin para prinsipal yang ada di posisi saya waktu itu, dan mungkin Anda yang sudah melewati
masa-masa Anda sebagai prinsipal di atas 2 tahun, Anda pasti akan mengalami hal yang mungkin sama seperti saya. Bahwa sebenarnya para top agent itu, sebenarnya top agent itu excitement-nya menurut saya itu cuman di 2-3 tahun pertama. Ya kan? Kalau itu dalam 2-3 tahun, 4 tahun dia top agent terus di kantor, ya kan? Sorry ya Pak, ini saya cuma ngomong based on my experience. Sharing Pak, itu ini kan udah sharing. Ya. Kadang-kadang itu udah mulai banyak penyakitnya kalau menurut saya. banyak permintaan ya. Nah, kalau enggak soal reward, pembagian khusus, minta insentif yang begini-begini, yang menurut saya itu kalau tidak diakomodasi, either orang ini akhirnya pergi buka sendiri atau dia bisa di-hijack oleh brand lain. Dan saya sudah mulai tahu waktu itu bahwa beberapa top saya udah diintip-intip nih sama brand lain yang waktu itu sudah baru mulai starting di Indonesia. Nah, that's why waktu itu saya berpikir seperti ini. Daripada saya mencetak kompetitor, lebih baik saya berpartner dengan dia. Gimana caranya? So, kita bisa tetap jalan bareng. Apa yang sudah saya tanamkan di dalam pekerjaan dia itu tidak hilang begitu aja. Memang di dalam kita melakukan partnership, ada sebuah value di mana kita harus mau berbagi. Betul. Karena kalau menjadi partner nggak mau berbagi ya sama juga bohong, lu kerja sendiri aja kan begitu, ya kan? Betul. Nah, disitulah saya mulai mereka-mereka yang dulu adalah anak-anak saya akhirnya naik level menjadi partner saya. Nah, saya bukakan satu kantor kedua, kantor ketiga, kantor keempat. Nah, disitulah saya belajar untuk mulai mempercayakan mereka investasi karena ada modal yang masuk di dalam kantor-kantor tersebut. Ya, itu mungkin yang sekilas yang saya kerjakan di 6 tahun tersebut. Jadi terakhir Pak Dhani sebelum sekarang buka Shafir Mart itu ada punya berapa kantor? Waktu itu sebenarnya perjalanannya tidak semulus yang saya ceritakan. Jadi kalau mau dibilang, saya udah buka kantor itu mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau nggak 10-11 kantor waktu itu kita sudah pernah buka. Tetapi memang di saat-saat ada krisis-krisis yang pernah dilewati di beberapa tahun tertentu, itu memang saya juga mengalami harus menutup kantor. Jadi saya pernah nutup beberapa kantor saya karena memang tidak terlalu growth dan memang terhantam krisis sehingga kami merasa sudah tidak visible lagi untuk dilanjutkan. Itu pun kami lakukan. Nah, pada saat saya tahun terakhir di 2016 di brand lama itu tersisa ada 7 kantor waktu itu kami. 7 kantor yang masih berjalan dan growth very well. 7 kantor itulah yang kemudian bertransisi semua di 2017 awal menjadi kantor-kantor kami yang pertama di Xavier Marks. Oke. Itu yang 7 kantor itu sama Mama, Sam ya? Gabung atau Mang Padani sendiri? Sebetulnya ya yang murni sahamnya full itu adalah kantornya Bu Chandra sendiri. Ya, yang memang tempat beliau sampai hari ini. Di kantor-kantor yang lain memang tentu sebagai seorang anak saya juga harus menghargai orang tua saya. Sekalipun mereka tidak langsung terjun untuk mengembangkan, tetapi memang di setiap tempat itu tetap saya melibatkan ada sedikit saham mereka juga masuklah sebagai sebuah penghargaan lah. Jadi kan saya juga mengerti bahwa jangan sampai orang tua tuh merasa kayak anaknya mau lepas sendiri, mau jalan sendiri, itu kayaknya kok nggak bagus juga ya. Jadi dan tetap saya libatkan. Dan sejujurnya dari sisi bisnis, saya juga mengaku ada keuntungannya karena nama Bu Chandra tetap bisa saya bawa kemana-mana. Branding ya, branding. Kan? Brandingnya tetap kuat dan menjual. That's why ya di satu sisi berbakti, di sisi kedua juga kolaborasi lah Pak, ya kan? Kalau saya dengar kolaborasi itu, saya dengarnya itu sejuk Pak, enak saling mensupport satu sama lain. Jadi tidak ada namanya saling gontok-gontokan. Pak, berarti Xavier Marks itu 2017 dong, di awal tahun 2017 ya? Betul. Jadi bulan Januari itu kami pamit dengan brand yang lama. Di bulan Februari itulah Xavier Marks kami mulai di tanggal 17 Februari 2017 waktu itu.
Oh, enggak. Sekiranya 14 Februari sekalian Valentine, Pak. Waktu itu maunya begitu, tapi khawatir waktu ulang tahun ntar orang gagal fokus, Pak, ya kan? Oh, ini 17 ya. Iya, jadi kita Oke, nah 17 ya. pertama dibuka itu Sabirmat itu langsung 7 kantor atau setahu saya nih, karena saya kenal juga nih dengan teman Bapak ya, dengan Pak Iya, Imam saya kenal, dengan Bu Ibu Ratna, Ratna ya. saya kenal, karena saya dulu juga pernah di Master Franchise yang mereka di situ, saya udah di situ juga dulu Yes, gitu. Jadi saya pernah yes, ketemu ya, mereka juga, saya kenal beliau dengan ya, sekarang juga ada di Pak ini ya, ada beberapa ya. yang saya kenal dengan mereka. Itu langsung collab atau seperti apa tuh Pak? Ya, sedikit sejarah tentang Sabirmat, Pak. Jadi waktu itu sebenarnya ceritanya saya dengan Pak Iman dan Bu Ratna itu berteman sangat baik. Jadi sekalipun kami ini berbeda brand, tetapi lucunya kami ini lebih akur daripada teman-teman satu brand. Itu lucu banget sih. Oh gitu ya. Jadi yang di satu brand kadang-kadang suka gontok-gontokan gitu kan, suka rada bunuh-bunuhan. Tapi kalau sama Pak Iman Bu Ratna ini kita akur banget. Tim saya dengan tim dia tuh hampir nggak pernah ada konflik. Kami juga melihat banyak kemiripan karakter dari orang-orang tempatnya grup kami dengan grupnya beliau. Jadi kami dan bahkan di beberapa proyek itu Pak Iman Bu Ratna gandeng saya jadi konsorsium lead agent ya kan. Terus kemudian saya pun juga menggandeng beliau menjadi partner saya di proyek yang lainnya sebagai konsorsium lead agent. Itu berjalan dan saya kenal beliau udah 17 tahun waktu itu. Ya kan. Dan saya itu mereka adalah figur yang sangat saya hormati sejak dulu. Seperti itu. Nah, tapi memang ide awal ini adalah berasal dari Pak Iman dan Bu Ratna. That's why sampai hari ini di berbagai company profile kami selalu main foundersnya adalah Pak Iman dan Ibu Ratna. Buat Pak Imam sama Bu Ratna, kalau nonton YouTube ini salam dari Margo. Berarti pertama berapa kantor Pak Bapak buka pertama? Waktu itu kita harusnya buka 14 karena 7 kantor saya dan 7 kantor di grupnya Pak Iman. Cuman kebetulan ada kantor saya dengan kantor beliau itu seberangan Pak lokasinya. Di jalan yang sama. Akhirnya kami berpikir ini nggak mungkin, ya kan? Kami mergerkan 2 kantor ini menjadi satu. Kami merger menjadi satu. Jadi di starting awal 17 Februari itu kami ada 13 kantor cabang. 17 Februari ada 13 kantor cabang. Sekarang udah nyaris di 2021 4 tahun ya. 4 tahun ya. Ya, udah 4 tahun. Udah saya sih sempat kepo dikit sih buka webnya Sabirmat gitu loh. Ada di Pontianak baru buka, di Tangerang, di Bekasi, di Jakarta. Dan di Jakarta teman gue sendiri nah. Mr. Clement ya kan. Sekarang udah ada berapa kantor seluruh Indonesia itu loh. Berapa kantor Pak Daniel? Dan targetnya berapa nih? Hari ini kantor kami puji Tuhan sudah ada 56 kantor di 12 kota di Indonesia dengan total agen properti kami ada 4.000 lebih hari ini tim Armada kami. Saya jujur ya, ini baru ini Bapak sorry nih ya, Bapak kan bukan brand internasional, brand lokal loh Pak. Tapi kecepatan Bapak ini, akselerasi Bapak ini dalam jangka waktu 4 tahun udah 56 kantor itu sesuatu ya buat saya pribadi. Saya ada di industri ini cukup lama, 17 tahun, 18 tahun saya mengamati gitu. Pergerakan Master Franchise ini A gimana, B, C gimana. Tapi Bapak tuh yang saya melihat nih ya, karena pas Bapak buka pun saya kepoin juga gitu kan. Saya kaget juga sekarang udah 56 kantor gitu. Itu sistem yang Bapak terapkan kan seperti apa sih Pak? Jadi orang tuh yang seperti saya punya temen nih, ada beberapa bendera lokal, itu merger dengan Bapak, seperti apa sih Pak? Oke, mungkin yang pertama yang harus diketahui oleh teman-teman semua, supaya ini meluruskan segala faktanya, bahwa memang Xavier Marks ini kami bukan franchise. Bukan franchise. Jadi kami bukan franchise. Kami bukan franchise dan bukan master franchise. Jadi memang pola kerja sistem bisnis kami bukan franchise system. Pola kerja kami ini kami menyebutnya adalah manajemen kemitraan atau partnership management. Mengapa seperti itu? Karena baik saya maupun Pak Iman dan Bu Ratna,
kami berdua sama-sama pernah under master franchise cukup lama ya, dan kami waktu itu cuma berpikir seperti ini, bahwa mungkin kami memulai lebih awal, sehingga waktu kami memulai kuenya masih cukup besar waktu itu. Nah, kami waktu itu merasakan sendiri bahwa under sebuah franchise itu brandingnya memang cukup kuat pasti, karena rata-rata ada international franchise. Tetapi memang mungkin secara kepentingan dan secara platform kerjasamanya itu belum tentu berada di dalam sebuah platform yang sama kepentingannya. Itu yang kami menilai seperti itu. Nah, contohnya mungkin satu hal adalah pada saat kami membuka kantor-kantor cabang. Waktu saya membuka kantor kedua, kantor ketiga, kantor keempat. Kenapa kok saya bisa begitu fight terhadap semua kantor yang kami buka? Because we are partners. Kami tidak jual lepas. Kami tidak jual lepas. Kalau misalkan franchise kan mereka menjual sistem. Mereka menjual sistem. Mereka menjual lisensi brandingnya, mereka menjual sistem, mereka menjual training yang semua sudah dibakukan, ya kan? Dan istilahnya seperti ilustrasinya mungkin mirip seperti restoran gitu ya. Bapak dikasih resep, Bapak dikasih merek, Bapak dikasih kepandaian, kira-kira begitu. Nah, tetapi kan pada saat nanti Bapak beroperasi di lapangan, buka restoran, kan ini master franchise kan kagak ikut operasionalnya, Pak. Mereka tidak terlibat di dalam operasional sehari-hari karena mereka tidak berada di dalam platform yang sama. Nah, di titik itulah kami berpikir kayaknya secara support system akan lebih optimal kalau kami ini ada di semua kantor sebagai partner, sebagai consultant, termasuk sebagai owner. Jadi kita ada di kapal yang sama. So the difference adalah karena Xavier Marks Indonesia ini punya saham di semua kantor cabang. Ini menunjukkan sebuah keseriusan dan komitmen kami dengan para partner-partner, para prinsipal bahwa kamu nggak usah takut. Kita berdua ini di kapal yang sama. Nggak mungkin saya akan membunuh kamu, karena kalau saya bunuh kamu berarti saya juga bunuh diri saya karena ada bagian tubuh saya ada di sana, ya kan? Nah, di titik itulah kami selalu bilang kepada para partner, termasuk teman-teman Bapak juga yang ada di dalam keluarga saya hari ini, jangan memandang saya sebagai master franchise, jangan pernah memandang Pak Iman master franchise, because you are not. Kami ini pure adalah kongsian Anda. Kami ini pure adalah partner. So everything, every issue yang ada di lapangan, every challenge, semua obstacle yang kalian alami, we have to know. We can discuss together. Kita even bikin budgeting bersama. Kita bikin strategi bulanan bersama. Kita create inovasi bersama. Kita duduk bersama as a partner, bukan as a master franchise. Makanya cara sistem bisnisnya memang sangat berbeda. Teman-teman, kalau pengen lebih detail, nggak mungkin Pak Dhani buka semua di sini ya. Kalau lebih pengen detail, mungkin ngomong aja ke beliau langsung. Saya kalau buka di sini, ntar yang lain, waduh, hari ini mau ngobrol. Nanti yang lainnya langsung dimatiin Pak, langsung. Nah, saya tertarik tadi yang Pak Dhani bilang. Ini bukan gini loh, ini bukan jual franchise, tapi manajemen kemitraan. Jadi Bapak tuh ada di dalamnya gitu loh. Manajemen kemitraan seperti apa? Ada di dalamnya di angka berapa gitu loh Pak? Bukan dikit dong. Ya. Memang secara kepemilikan pasti tidak mungkin kami mayoritas karena bagaimanapun kan mereka yang mengelola harus mendapatkan privilege untuk yang mayoritas kepemilikan. Ya. Mereka para prinsipal yang memang in charge di daily operational. Ya. Tetapi memang sejak awal pada saat kami berpartner dengan mereka, saya membuat sebuah pembagian job desk yang baik, apa yang menjadi bagian mereka, apa yang menjadi porsi kami untuk kami bantu secara setup. Jadi kami itu memikirkannya sampai dengan men-setup, termasuk hiring karyawan, itu kami terlibat. Rekrutmen masih? Rekrutmen tentunya sampai hari ini itu kami juga terlibat di kantor-kantor. Kami memberikan mereka dasar-dasar dan ada dasar bakunya yang kita sifatnya adalah ilmu,
ada dasar inovasinya yang sifatnya adalah strategi. Tentunya di setiap area pasti beda-beda. Anggaplah begini, sistem training yang baku, menurut saya tidak ada satupun dimanapun yang sistem training yang baku itu bisa sempurna diterapkan di semua area. Saya harap Bapak bisa menangkap ini ya. Termasuk mungkin juga punya saya, ya kan? Kenapa? Karena setiap area itu pasti punya medannya yang berbeda-beda. Betul. Karakteristik customer, calon agent yang ada di Jakarta Selatan dengan yang ada di daerah Pluit pasti beda banget. Ya kan? That's why saya pikir nggak mungkin ada satu sistem training yang sangat luar biasa baku yang akan bisa menjawab semuanya. So that's why di lapangan sebenarnya kita perlu berinovasi dengan strategi. Nah, selama ini pada saat kami dulu masih di kantor ya brand lama, strategi itu pasti kami kerjakan sendiri. Kami berusaha berinovasi sendiri di lapangan dengan segala macam ilmu silat yang kami temukan, kan begitu ya Pak? Sama dengan Pak Margo juga mungkin. Nah, tapi mungkin hari ini itu menjadi PR kami juga buat mereka. Jadi strategi kami dengan teman-teman di Jakarta Selatan, strategi kami dengan teman-teman di daerah Kelapa Gading. Saya punya 2 kantor di Kelapa Gading hari ini. Teman-teman di Bandung, ya kan? Itu pasti akan berbeda. Pembicaraan kami berbeda karena memang kami tahu bahwa karakteristiknya berbeda. So training is very important karena itu baku. Tetapi kita bicara lagi adalah soal strategi. Yang ini pasti perlu banyak berinovasi di dalam perjalanannya. Jadi kalau kita bicara strategi dan inovasi, mungkin mungkin teman-teman di sini yang sebagai member broker ya atau sebagai leader, kalau kita punya tim kan mungkin kalau kita bicara tim atau bicara anak buah lah, partner kita lah, kan karakter orang kan berbeda-beda, nggak mungkin si A mungkin disamain caranya, nggak mungkin. Ada orang yang dikasih umpan dia lari, ada orang kalau dipecut baru dia lari, kan macam-macam. Mungkin itu yang sedikit saya bisa tangkap dari Pak Dhani. Jadi treatment untuk masing-masing kantor dia berbeda gitu loh. Jadi strateginya bagaimana ininya tetap ada support. Cuma yang saya agak tadi bilang tuh ini bukan jualan franchise ya, memang ini manajemen kemitraan gitu. Jadi dari Pak Dhani secara di atas mungkin ya ada naruh di perusahaan yang gabung dengan Bapak gitu kan. Cuma nilai sahamnya mungkin nggak gede ya Pak ya. Saham kami memang tidak besar, kami memang minoritas, tetapi memang pada saat mereka berpartner dengan kami itu memang ada komitmen-komitmen yang harus mereka ikuti, ya kan? Terutama adalah penggunaan sistem integrated online yang membuat kami bisa mengawasi progres kerja setiap tim kami itu secara real time, karena kami juga perlu data untuk bisa membantu mereka mengatasi apa yang mereka alami. Oke. Saya tidak akan kupas terlalu dalam hal ini, sahabat properti ya, karena ini mungkin ntar lebih detailnya, kalau lebih detailnya tanya aja ke beliau, ntar saya kasih ke ini. Cuma saya kembali lagi ke awal, tadi Bapak ada 56 kantor gitu kan, ada di 12 kota, ada hampir 4.000 marketing associate, marketing eksekutif udah bergabung di sini. Target Bapak sampai akhir 2021 berapa sih? Mungkin ada kota-kota yang belum terjamah. Ini ada orang, ini kan bisa dilihat di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang berpikir-pikir mau Pak Daniel ikut promo nih, gue promo ini di link YouTube juga nih. Thank you banget Pak Margo buat privilege-nya. Sebenarnya target kami bersama, tidak hanya target saya, tapi seluruh shareholders kami, di 2022 itu kan bisa ada 100 kantor cabang sebetulnya. Dan memang Pak, kenapa nggak berusaha lebih banyak lagi seperti brand-brand lain? Mungkin patut dipikirkan bahwa kami ini ke pure partnership. Di dalam pure partnership itu pasti ada beban untuk memaintain ya Pak ya. Ya. Jadi tentu mohon maaf bahwa kadang-kadang di dalam proses pembicaraan dengan para calon-calon partner pun, karena kami memang tidak menjual apapun, pembicaraannya tuh lebih kepada kecocokan. Seperti itu. Jadi memang biasanya tidak semua pembicaraan itu akan berujung kepada sebuah titik temu. Tapi ya kami tetap friend ya. Istilahnya buat kami, saya selalu bilang kepada beberapa teman-teman yang berdiskusi dengan kami soal ini, kalau memang kamu butuhnya hanya merek, ya kan,
dan sistem baku nggak perlu dengan saya, nggak perlu. Kamu kepingin bebas sebebas-bebasnya, don't choose us. Karena pasti pada saat dengan kami ini akan memberikan kamu beberapa warning kalau kami merasa bahwa kamu ini melangkah di tempat yang berbahaya. Kalau kamu masuk ke zona-zona yang kadang-kadang mungkin kita yang lama-lama lebih mengalami ya. Saya bilang, saya akan menegur kamu karena saya bukan master franchise, saya adalah partnermu. Dan di setiap PT, itu komisaris utamanya adalah saya. Dan sebagai komisaris utama, saya punya wewenang secara hukum, saya berhak untuk mengevaluasi setiap direktur dan direktur utama yang beroperasi di dalam perusahaan tersebut. Itu memang komitmen secara sistem bisnis dari Xavier Mark Indonesia. I see. Saya tidak terlalu dalam ke situ lah. Ntar kalau lebih detailnya ke Pak Daniel aja deh. Saya hari ini mau ngobrol mengenai properti, tapi kan saya melihat Bapak punya konsep karena selama nyaris 4 tahun ini jujur ya grow banget gitu. 56 kantor seluruh Indonesia, ada di 12 kota, terus 4.000, wah sesuatu banget. Ini jujur aja nih, brand lokal yang mengguritanya cepat gitu loh. tapi kan sebelumnya udah pernah punya pengalaman 25 tahun gitu lah, udah punya relasi, udah punya networking ya saya sih sesuatu hal yang wajar ya, Pak Daniel. Oke, Pak Daniel ya. Nah, tadi Bapak bilang nih ada suatu, saya demen nih kalau bicara kemitraan, kolaborasi, supporting, bicara ini. Nah, saya juga lihat sosial medianya Xavier Mark juga begitu kenceng banget, apalagi kalau nggak salah ada YouTuber Kevin Hendrawan, kayaknya Bapak endorse deh itu ya. Terus Bapak saya lihat juga ada di setiap ya kita di beberapa broker ya, lokal maupun master franchise kan suka ada penghargaan di Indonesia, apalagi sekarang lagi kondisi COVID gini kan, media tuh benar-benar dibutuhkan. Nah, branding media sosial Bapak sangat kenceng sekali tuh. Strategi Bapak seperti apa? Caranya gimana sih Pak? Karena saya lihat kantor-kantor Bapak tuh yang di Tangerang, saya lihat Tangerang ya, ada di beberapa kota juga, karena saya jarang pantau Surabaya Pak, saya pantaunya Jabodetabek nih Pak. Branding yang Bapak terapkan atau sistem yang Bapak terapkan untuk nge-branding kantor-kantor itu seperti apa Pak Daniel? Yang pertama sebetulnya sosial media itu kita harus belajar untuk merubah mindset kita dari marketing menjadi branding. Karena sebenarnya marketing dengan branding itu adalah dua area yang berbeda. Ini yang seringkali tidak disadari oleh para pemain, termasuk saya dulu. Dulu saya pun juga tidak sadar hal ini. Saya dulu karena background-nya adalah top agent ya Pak ya, tentunya kalau bicara bahasanya selalu hard selling. Pasti ya kan, bahasanya pasti bahasa iklan, pasti bahasanya tuh hard selling banget, karena ya saya sudah dibentuk 20 tahun lebih seperti itu kalau jualan. Nah, ternyata branding itu tidak berjalan dengan hukum yang sama. Ternyata branding itu adalah bagaimana engkau itu bisa berdampak dan memberikan manfaat informasi yang netral tetapi bermanfaat untuk masyarakat. Kenapa brand itu semakin dikenal luas? Karena sebenarnya masyarakat kita ini semakin lama semakin pintar dan semakin kritis. Istilahnya masyarakat ini sudah agak resistance dengan branding-branding yang sifatnya itu iklan kecap semua nomor 1. Nah, makanya pada saat kita melakukan branding dengan bahasa hard selling, sometimes orang itu udah rada, ini jualan nih. Kira-kira ada refleksnya begitu. That's why kenapa hari-hari ini kami belajar sekali bahwa konten itu sangat penting. Because content is king. Karena konten inilah yang memastikan bagaimana strategi kita itu betul-betul bisa diterima dan melekat di dalam hati masyarakat yang membaca konten-konten yang kami buat. Nah, ini memang waktu itu buat saya pribadi perlu waktu untuk mencerna, karena saya bukan dilahirkan dari ekosistem yang seperti itu sebagai seorang marketing agent. Itulah yang pertama kali saya mulai belajar adalah karena di tahun 2017 itu saya mengundang Kevin Hendrawan sebagai pembicara di dalam acara Mid-Year Awards Xavier Mark di 2017. Nah, karena kenapa? Saya juga ingin belajar.
saya ingin belajar. Nah, disitulah Kevin membuka begitu banyak wawasan yang keliru. Pola-pola yang keliru, yang dulu kita berpikir marketing is branding, which is not. Marketing ya marketing, branding, branding. Nggak bisa dikait-kaitkan sebetulnya. Nah, dari situlah pelan-pelan saya mulai berubah karakteristik saya pribadi, dan waktu mindset ini berubah, tentu pada akhirnya akan nurun ke semua metode dan strategi yang ada di bawah. Itu Xavier Marks tahun 2017 pertengahan ke akhir tuh kita banting setir di dalam banyak warna konten yang kami lakukan. Yang dulunya tuh sifatnya iklan. Wah, pamer nih Xavier Marks begini. Mulai beberapa saat berikutnya itu kami mulai lebih slow down dan mulai berpikir bagaimana membuat konten yang bermanfaat untuk masyarakat. Makanya saya senang sekali dengan apa yang Pak Margo lakukan, karena apa yang Bapak lakukan itu sebenarnya saya percaya sedikit banyak itu memberikan manfaat buat teman-teman, ya kan, tanpa harus menempatkan sebuah brand di dalam jualan, kan kira-kira begitu, ya kan. Nah, sebenarnya branding itu begitu. Saya rasa hari ini kalau orang ditanya Pak Margo siapa, yang terpancar adalah apa yang mereka terima dari Bapak. Apakah yang mereka pikirkan adalah sebuah manfaat atau yang mereka pikirkan adalah sebuah iklan? Itu sebuah gambaran yang berbeda. Nah, hari ini memang Xavier Marks punya tim digital content creator yang memang meng-create semua konten-konten tersebut. Ya, makanya dan bagaimana konten tersebut yang awalnya kita membuat gudang konten. Jadi setiap saat memang kita punya gudang konten. Tapi gudang konten ini harus kemudian dieksekusi menjadi kemasan yang lebih menarik. Nah, ini memang ada antara content creator dengan content producer. Ini termasuk bahasa-bahasa yang lebih detail ya. Itu harus adalah orang-orang yang berbeda. Ya, how to grab an idea at the first moment, and then kemudian kita bisa mulai mentranslate itu menjadi sebuah project di dalam sebuah timeline untuk diproduksi. Itu perlu sebuah persiapan yang matang. Nah, disitulah memang kami belajar selama 3 tahun ini untuk membuat sebuah pola pikir dan juga sistem produksi konten yang berbeda. Nah, itu yang mungkin sepertinya sesuatu yang baru. Menarik ya. Jadi seorang broker properti bukan ini juga harus membuatkan memberikan dampak atau bisa memberikan manfaat. Karena kalau kita sekarang hard selling itu menjual orang lewat gitu kan. Jadi kita harus punya value dibangun kepada diri kita sendiri, baru kita bisa masuk untuk bisa menawarkan sesuatu ke orang gitu loh. Apalagi kalau yang kita kenal baru, kecuali memang kita udah punya brand, udah punya nama, model Pak Chandra, Bu Chandra ya, legend di Surabaya, atau saya kenal juga Ibu Lisa Kuncoro, ratunya Pondok Indah. Orang udah dengar dia tuh langsung ting, oh ya udah emang di properti gitu loh. Anda nih sekarang yang broker properti yang mau terjun di industri ini, atau yang baru ini, atau yang punya kantor, tadi Pak Dhani bilang, saya paling senang kalau kita bicara mindset gitu loh, pikiran kita semuanya gitu kan. Rubah polanya, kalau enggak satu hal lagi. Karena Xavier Marks itu bisa menyesuaikan gitu, sampai meng-hire juga digital khusus memang untuk buat kontennya, khusus meramu ini konten untuk bisa naik ke publik ya, Pak Daniel ya, hebat. Jadi memang dipersiapkan matang lah sama beliau, makanya ya nggak heran ya. Dalam jangka waktu sekian tahun udah 56 kantor cabang, memang nggak heran gitu loh. 2002 ada 100 ya. Semoga Pak, saya doain Pak. Amin Pak, makasih. Jadi ntar kepoin aja YouTube-nya Xavier Marks, kepoin aja juga media sosialnya Xavier Marks juga, di IG-nya, di Facebook-nya ya. Dikepoin aja lah. Konten-kontennya memang udah tersusun rapi gitu loh. Oke, Pak Daniel, saya mau bicara sedikit mengenai ke propertinya nih. Kita tahu ya, bahwa COVID-19 itu masuk ke Indonesia di bulan Maret ya. Di bulan Maret, jujur secara pribadi, kantor saya pun Maret-April itu agak goyang juga, April, Mei ya. Tapi kita tetap positif, kita berusaha gitu sampai di Juni, Juli, Agustus, September. Malah saya melihat kalau kantor saya ya,
Agustus sampai di akhir Desember ini penjualan cukup bagus juga gitu kan. Nah, apalagi saya sangat positif nih awal 2020 pemerintah nggak diem. Pemerintah terus mengasih stimulus-stimulus atau salah satunya yang sekarang lagi ngetrennya itu udah adanya vaksin walaupun namanya pemerintah ada yang pro ada yang kontra itu wajar, cuma kita support lah supaya ekonomi tumbuh. Nah, saya bertanya ke Pak Daniel gitu lah. Untuk Shafin Max sendiri di tahun 2020 penjualan seperti apa dan strategi apa yang Bapak akan terapkan di tahun 2021, Pak? Oke. Sebenarnya sama dengan teman-teman yang lain pada saat pandemi mulai outbreak di Maret 2020, itu kebetulan saya di Jakarta Pak waktu itu, saya di Kuningan, di apartemen tempat saya tinggal, dan tentu kita semua mengalami ketakutan waktu itu ya. Takutnya adalah how is this going to impact our business, kan begitu. Ya, betul. Apalagi kemudian April saya ditelepon teman-teman dari Jabodetabek, para prinsipal, bahwa waduh kita PSBB waktu itu. Betul. Ya kan? Kemudian mereka bilang BPN tutup, notaris tutup, bank nggak terima kredit. Wah, itu kayaknya itu nightmare. Di April 2020 tuh masih itu tuh nightmare. Ya kan? Saya rasa Pak Margo dan teman-teman pasti mengalami hal yang sama. Disusul akhir April, Surabaya, Bali, Malang, semuanya itu saya dapat report dari berbagai kota. Nah, sebagai manusia pasti saya mengalami ketakutan, kekhawatiran itu pasti, insecure itu pasti waktu itu muncul. Ya, tapi kami sih bersyukur, puji Tuhan bahwa 2019 tuh omset penjualan kami mungkin ini belum termasuk yang gimana-gimana dibandingkan brand-brand yang sudah lebih senior ya. Di 2019 tuh kami mencatat penjualan sekitar 5 triliun omset kami waktu itu. Nah, di 2020 kemarin itu saya quite surprised. Jadi business director saya Pak Surya Prasida, karena beliau memang orang yang memonitor perkembangan data dengan timnya. Pak Surya report ke kami bahwa seluruh tim Xavier Max kami mengalami kenaikan yang cukup baik, yang kami bersyukur. Kami naik ke 6,68 triliun. Jadi kami naik 33,6% omset penjualan kami di tahun 2020 ya. Dan saya juga cukup amazed bahwa beberapa kantor-kantor kami di berbagai kota justru mereka hit the recordnya itu justru pada saat pandemi 2020. Di sisi pihak ada kekhawatiran, tapi di sisi pihak banyak peluang yang bisa ditangkap ya. Betul, betul. Beberapa ada yang naik 100%, ada yang naik 1% lebih, bahkan kemarin saya dapat report dari business development bahwa ada yang naik 233% di tahun 2020. Jadi menurut saya hari ini sebetulnya semua krisis itu sebenarnya hanya tergantung bagaimana kita bermanuver dan beradaptasinya sih. Bermanuver dan beradaptasi. Kalau nggak beradaptasi kita kayak dinosaurus pasti punah. Pertanyaannya lagi yang kedua nih, 2021 prediksinya gimana Pak Daniel? Nah, saya sih bersyukur bahwa pemerintah kita termasuk bekerja sangat keras bagaimana tetap berusaha balance antara melakukan program-program mencegah penularan, tetapi tetap berusaha sekuat tenaga membantu supaya dunia bisnis nggak mati. Ini yang menurut saya ya hari ini ya. Nah, termasuk vaksin juga yang memang masih pro dan kontra, itu haknya masing-masing orang. Tetapi yang saya pikirkan hari ini dengan seluruh tim Xavier Max, terutama di manajemen di head office adalah vaksin ini memang memberikan sebuah harapan baru buat kita semua. Tentunya siapa sih yang tidak berharap bahwa situasi akan kembali seperti 2019, betul ya? Di mana saya bisa ketemu orang, bisa cipika-cipiki tanpa harus pakai masker, ya kan Pak? Hari ini kan nggak bisa, ya kan? Hari ini kan nggak bisa. Kita semua berharap seperti itu, tetapi kami harus berpikir yang terburuk. Kami harus berpikir yang terburuk begini. Vaksin ini tentu membutuhkan waktu yang cukup tertentu ya. Apalagi menurut yang saya baca di sebuah resources, bahwa untuk bisa mengatasi sebuah pandemi, sebenarnya paling tidak 62% penduduk harus divaksin. Nah, bangsa kita hampir 200 juta jiwa. Nah, 62%-nya berapa, dan apakah itu bisa akan tereksekusi dalam tahun ini? Sejujurnya saya sendiri juga masih meragukan hal itu. Nah, saya bicara kepada seluruh tim saya hari ini, termasuk mungkin kepada teman-teman semua untuk menguatkan teman-teman karena kita di satu bidang yang sama. Kita semua berharap vaksin, yes.
Tapi kita harus melihat begini, 2020, which means sekalipun itu adalah tahun yang orang berharap kalau bisa nggak pernah ada, tapi terbukti bahwa ada beberapa brand-brand yang bisa hit the recordnya justru di 2020, which means berarti the business is still on. Ya kan? Kedua, seandainya memang vaksin itu belum bisa membuat perubahan yang signifikan, bukankah hari ini kita semua harus mempersiapkan kemungkinan terburuk itu bahwa seandainya nanti umat manusia ini semakin terisolasi, ya, seperti hari ini saya dengan Pak Marco ya kan di rumah semua ya seperti itu ya. Bagaimana caranya bahwa kita ini bisa beradaptasi dengan teknologi dan apapun supaya kita bisa tetap berintegrasi dan berkolaborasi. Karena produktivitas kita dari sana. Nah, ini yang memang harus menjadi tugas semua prinsipal, termasuk semua brand. Bagaimana Anda harus meng-create sebuah ekosistem, sekalipun tim Anda tidak bisa ngantor every time, every day, how you can manage them untuk tetap produktif dan bisa make money. Karena itu tanggung jawab kita tentunya. Nah, itu juga menjadi PR kami yang sekarang ini juga menjadi pemikiran yang sangat keras untuk mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Nah, bagaimana dengan 2022, Pak? Saya harus berpikir positif 2022, bukankah begitu? Tapi saya melihat 2022 itu menurut pengamatan saya, bisa saja salah. Sorry. 2021 kali Pak Daniel. 2021 bagi kami adalah tahun untuk kami memprepare semua digital ecosystem. Jadi memang resolusi Safe Mark Indonesia di 2021 adalah kami fokus dalam investasi, biaya, tenaga semua adalah di membangun infrastruktur digital ecosystem supaya seluruh tim kami tetap bisa hidup sekalipun mungkin keadaan belum membaik seperti apa yang kita harapkan. Because mereka harus tetap makan, Pak. Ya, mereka harus tetap bisa make money. Itu menjadi tugas saya untuk memikirkan bagaimana caranya dan tentu harus melatih mereka juga supaya bisa survive. Nah, kalau memang resolusi ini bisa berjalan dengan baik, hopefully, mungkin dan mereka semua bisa menerima adaptasi baru itu, sama seperti tubuh kita menerima vaksin juga, betul ya Pak ya? Kemungkinan di 2022 itu baru titik balik untuk naiknya, Pak. 2021 ini menurut saya, bagi kami di Xavier Marks, kami ini preparing everything. We are preparing everything. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi ini pemikiran, kan ini sharing ya, ini pemikiran Pak Daniel ya. Jadi dia membuat satu ekosistem di kita di 2021 dan dia trust, percaya, hopefully lah ya di 2022 itu udah bisa running, udah bisa ke sana lah. Ya, thank you. Jadi ada pemikiran nih. Jadi saya bilang tadi dari awal ya, semoga obrolan ini ada dagingnya lah Pak, bisa bermanfaat buat teman-teman. Karena kenapa? Salah satu hidup yang bisa berguna itu hidup bisa memberikan manfaat ke orang lain gitu kan. Jadi ada legasi suatu ketika. Tadi Pak Daniel ngomong dari awal, jujur ya, dari omongan kalau setiap kali Bapak bilang Mami Chandra itu ada sesuatu getaran, berarti ada sesuatu kebanggaan terhadap maminya tuh. Pasti, Pak. Oh, mantap. Pak Daniel, pertanyaannya agak udah nih ya. Bapak kan pernah di Arebi itu sebagai Dewan Kehormatan. Sekarang sebagai Dewan Kehormatan pernah menjadi Ketua DPD Arebi Jawa Timur selama 2 periode gitu kan. Nih, ada pesan nggak Pak ke teman-teman Arebi gitu ya yang belum gabung Arebi atau yang Bapak mungkin di Jawa Timur sendiri Pak, ada pesan untuk Arebi Pak? Hari ini sih saya beruntung karena saya dengan melalui jaringan Xavier Marks memang saya bisa kenal dengan teman-teman dari DPD yang lain termasuk di DPP juga ya. Sesungguhnya memang saya berharap ya. Saya dulu menjadi ketua Arebi di 2009 sampai 2012 dan 2012 ke 2015 waktu itu. Yang menjadi salah satu tolak ukur kami dan fokus kerja kami waktu itu adalah memang kami belajar untuk bagaimana membranding supaya Arebi ini secara brand organisasi bisa diterima oleh
semua teman-teman kita yang bekerja di dunia properti. Tetapi di sisi yang lain memang kita harus berusaha balance bahwa selain merangkul, kita juga punya PR untuk menertibkan sebetulnya. Nah, dan waktu pada saat itu di Jatim memang kami membuat banyak sekali regulasi yang so far masih diterapkan sampai tahun 2021 ini. Beberapa hasil rakerda kami yang lumayan baik menjaga keharmonisan di Jatim, sekalipun bukan berarti nggak ada konflik, pasti banyak konflik. Ya, tetapi ada rambu-rambu yang cukup tegas yang bisa membuat orang itu tahu konsekuensinya kalau mereka berjalan keluar area. Nah, ini yang mungkin sesungguhnya saya mengharapkan semua DPD bisa mempunyai resolusi yang sama. Jadi saya dengar di titik di penertiban ya Pak ya. Ya. Itu yang memang saya di dalam 6 tahun itu saya banyak melakukan regulasi di area itu, karena kalau anggotanya banyak nggak disetrika Pak, kita bisa muntah darah Pak waktu itu jadi ketua ya. Jadi buat teman-teman nih yang lihat YouTube ini, yang punya kantor, yang belum gabung Arabi, banyak manfaatnya lah. Ya, salah satunya pasti. Networking ya, karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa, harus bersosialisasi gitu kan. Semakin banyak teman, semakin kita tahu di industri ini banyak benefit manfaat yang akan kita berikan gitu kan. Jadi buat teman-teman nih, buat Pak Rudi Ketua DPD Arabi Jawa Timur, selamat bertugas juga nih ya. Ya, buat teman-teman juga nih, buat DPD-DPD yang lain, kita ada di 12 DPD seluruh Indonesia ya. Kebetulan ada di DPP ya. Ayo kita majukan industri ini, industri broker properti ini. Kita bilang siapa lagi kalau bukan kita sebagai pelakunya yang memajukan industri ini gitu loh. Jujur ya, jangan dianggap sebelah mata, karena saya secara pribadi pun dulu pernah ditanya sama temen, lu kerja di mana gitu kan. Saya mau bilang broker properti itu agak ragu. Kenapa? Mungkin kurang pede gitu loh. Sekarang lu di mana broker properti? Makelar ya, biong lah. Gua belajar loh, gua training loh, gua bayar loh. Jadi bangga dengan profesi Anda gitu. Siapa lagi kalau bukan Anda? Dan setahu saya, Safirmed itu bukan salah satunya. Di sana tuh banyak milenial banget loh. Timnya Safirmed milenialnya banyak banget. Jadi lulus sekolah, dulu kan ngetren kerja di A, kerja di B, sekarang cari broker properti. Karena apa? Banyak benefitnya. Udah unlimited income, flexible time, tapi duitnya, waduh, nggak ditanya lah ya. Oke, Pak Dani terakhir nih, ini udah hampir sejam nih. Pak, pertanyaan terakhir yang bisa suka tanyakan Pak Dani ini mungkin pemerintah yang melihat video ini, harapan Bapak terhadap pemerintah terhadap industri broker properti apa sih Pak? Ya, sebenarnya harapan kita semua Pak, sejak mungkin berdekade-dekade yang lalu ya Pak ya. Di Arabi. Tentunya sekali lagi kalau tadi kita bicara penertiban dari segi organisasi. Kali ini sih saya berharapnya pemerintah bisa membuat regulasi yang menertibkan itu, dalam artian memang supaya bisa juga memberikan sebuah keamanan buat kita semua yang betul-betul mengikuti ketentuan regulasi secara penuh, ya kan? Bagaimana para pemain broker properti yang berjalan baik dan benar mengikuti semua regulasi itu bisa merasa dilindungi, bisa merasa dijaga, bisa merasa diprotek, ya kan? Ke profesinya, terutama dari persaingan-persaingan dengan pemain-pemain lain yang mungkin saat ini malah tidak berbadan hukum, ya kan? Bahkan tidak dinaungi oleh organisasi manapun. Nah, di sisi ini tentunya kekuatan payung hukumnya ada di pemerintah, bukan di organisasi. Karena organisasi hanya bisa menjaga dengan kode etik, betul ya Pak ya? Betul. Tapi kalau secara hukum dan regulasi, saya rasa pemerintah yang pegang kendali paling kuat untuk bisa menjaga itu. Supaya teman-teman semua yang selama ini berjalan lurus dan mereka sekalipun tidak mudah, mereka berusaha survive dan setia bayar pajak ya Pak. Ya, mereka juga bisa semakin merasa nyaman dan aman untuk mengembangkan profesi ini semakin baik. Oke, ini buat pemerintah, karena kami ini sebagai kantor atau sebagai individu, kantor kan kena juga pajak sebagai badan usaha, individu kena juga, kena PPN 21. Betul. Kita setor loh buat membangun negara ini. Saya tidak mengecilkan pemerintah, tidak. Cuma ada beberapa nih, mereka nyari nasi juga, nyari makan juga, kita
Cuma tolong bukan diterbit, regulasinya dibenerin lah supaya kita sama-sama lah. Ya. Seperti itu, karena Betul. kontribusi kita kelihatan loh, ada nyumbang ke negara. Kalau mereka closing, maaf ya, kita nggak tahu. Ya, Nah, jadi betul. tolong pemerintah nih ya, gitu. Padahal nih, terakhir nih, ada pesan-pesan nggak Iya, Pak? Clue terakhir deh buat orang pelaku industri broker properti. Ada sebelum kita tutup, Pak Daniel? Ada pesan nggak? Ya, saya rasa this is a very good business. Ya. Saya rasa karena sejujurnya sejak saya di dunia properti sampai hari ini saya nggak punya pekerjaan lain, Pak. Jadi fokus ya. Hidup saya di sini, makan saya di sini, yang bisa buat saya menikah juga di sini, ya kan. Beranak pinaknya juga di bisnis ini. Saya tidak pernah punya bisnis sampingan yang lain. Jadi dan saya sudah menikmati banyak hal dari sini, seharusnya ini adalah menjadi sebuah bisnis yang patut Anda pertimbangkan, tuh Anda tekuni. Dan possibility-nya memang sangat luar biasa, tinggal bagaimana Anda berkolaborasi dan berpartner dengan orang-orang yang tepat, itu aja sih. Oke. Berkolaborasi dan berpartner dengan orang-orang yang tepat. Carilah orang-orang yang tepat di wilayah Anda berada. Salah satunya berpartner dengan Syafir Mark. Promosi lagi tuh. Amin. Thank you Pak Dani di waktu sibuknya, di waktu banyak meeting kanan kiri bisa menyempatkan berbagi di link YouTube saya ini buat sahabat Arebi, buat sahabat broker properti, buat siapapun yang lihat YouTube ini jika berguna, tolong di-share, di-like, silahkan di komen di bawah ya. Jangan lupa juga di-subscribe link YouTube saya supaya saya lebih semangat nih mengendorse, lebih semangat lagi menginterview berbicara mengenai industri broker properti gitu kan. Semoga ini ada manfaatnya karena sekali lagi saya bicara sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat ke orang lain. Yes. Thank you Pak Dani. Yes. Salam sehat Pak Dani, salam properti.